Bapak Ibu, untuk dan ambil makanan minumnya kita masuk lagi, bentar lagi kita selesai cari, tapi sebelum selesai cari kita masih ada satu materi, yaitu refleksi pembelajaran Dewan Guru di kelas. Mungkin ada yang keluar kesah atau di kelas ini, nah di situ keluarkan semua. Jadi tinggal satu sesi, yaitu refleksi pembelajaran guru di kelas. Dia berkenaan dengan tindak lanjut observasi. Jadi di tindak lanjut observasi ada hal yang dilakukan ketua kita berbiasa di sini. Ya, sebenarnya sesi lain adalah refleksi tidak lanjut pembelajaran kelas. Dia berhubungan dengan observasi tes, ya. Jadi observasinya dilakukan oleh kepala sekolah, terhadap guru, nanti akan diekspresi oleh bapak ibu sendiri. Nah, itu ya. Tergantung apa yang ibu alami baik di dalam keseharian maupun di dalam observasi. Demikian. Cek. Satu. Bapak Ibu istimewa didapat, Bapak Ibu masih yang banyak yang kosong. Keadaan bagus videonya. Nadila maju habis. Maju dapat yang kosong. Yang boleh diberangkat rumah ke rumah. Ada kalau. Sedikit lah. Tidak boleh tuh. Acara PAUD Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Diskusi terkait proses belajar pengajar Bapak Ibu Dewan Guru di kelas. Dalam hal ini akan disampaikan atau akan dipandu oleh Ibu Yuliati SPD SD MPD. Kepada Ibu Yuli disilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya bisa berkumpul. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada pengurus KKK dan Ketua Gugus 1 serta SDM 1 Surabaya yang berkenan memberikan tempat untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda, rezekinya ditambahkan, utangnya dilunaskan. Amin. Saya nyari doa. Jodohnya yang sudah dapat jodoh dipanjangkan, yang belum dapat didekatkan dan segera berkawin. Karena Bu Yasti udah nunggu daftar tolong boleh katanya. Pasangannya biar
dalam di KUA bisa daftar dulu biar namanya lakinya atau namanya perempuan juga ada kosongan dulu. Boleh bahas DP loh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya yang agak serasa becek karena batuk yang berkepanjangan, tapi insya Allah karena amanah saya tetap akan melaksanakannya. Kami tugas dan tanggung jawab kita apalagi di kelas Bapak Ibu sebagai seorang guru hilang suara pun ya, kita harus tetap melaksanakan tugas kita semampu kita maksimal yang kita bisa. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan Allah memberikan kesembuhan untuk kita semua bagi yang sedang sakit. Kegiatan kita kali ini adalah refleksi seperti yang disampaikan oleh Pak Jul tadi. Kita mengumpulkan segala bentuk permasalahan yang terjadi di kelas kita masing-masing. Jadi setiap guru akan menyampaikan satu masalahnya. Jadi siapa yang tanya? Satunya masalah yang prioritas, yang saat ini dirasa ialah yang paling memerlukan jalan keluar yang cepat, jalan keluar atau solusi yang terbaik terhadap masalah yang terjadi di kelas ini. Ya. Jadi kami mohon nanti kawan-kawan guru, Bapak Ibu guru menyampaikan. Jadi setiap orang itu sudah harus memiliki masalah di dalam pikirannya masing-masing, gitu ya. Boleh dituliskan nanti tinggal dibacakan. Karena tidak ada kelas yang tidak punya masalah. Tapi kadang-kadang guru sering merasa begini. Ketika ditanya, apa ini masalahnya? Apalagi kalau nak buat PTK, Pak Jamil, masalah HP ini. Karena Sinoblek OSN itu saking banyaknya masalah. Itu saking banyaknya masalah sebenarnya. Jadi masalah itu yang nak diangkat ya sebenarnya ya. Bukan dari kelas kita yang punya masalah. Saya yakin setiap kelas itu pasti ada masalahnya. Tidak tingkat besar dan kecilnya tinggi dan rendah saja. Tapi setiap kelas itu pasti ada masalah. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hidup di dunia itu yang tidak punya masalah. Bahkan sampai di dalam kubur pun kita harus membawa masalah kita, mempertanggungjawabkan apa yang masih kita laksanakan di kehidupan kita. Ya. Jadi apalagi kita yang hidup kok pasti ada masalah. Apalagi di kelas kita dengan 30 kepala yang kita hadapi setiap hari, itu pasti akan jadi sumber masalahnya. Ditambah kepala kita. Gurunya muridnya 30, gurunya 1, berarti ada 31 sumber masalah. Masalah itu tidak hanya bersumber dari murid kita, dari siswa kita, bisa jadi bersumber dari kita. Ya. 31 Bang. 30 muridnya 1 gurunya, 31 masalah sebenarnya. Nah, jadi saat ini kesempatan kita menyampaikannya. Tapi kapan kita dapat solusinya? Insya Allah dari masalah-masalah yang kawan-kawan kumpulkan, ia akan jadi dasar bagi pengurus KKG untuk mencarikan atau membuatkan program yang menjadi solusi, yang menjadi jalan keluar bagi kawan-kawan semua menghadapi masalah yang ada di kelas itu. Ya. Jadi solusinya bukan hari ini. Jadi hari ini kita mengumpulkan masalah. Sayangnya kita tidak mengundang masalah. Karena jauh, jalannya rusak. Nanti boleh saya sampaikan kenapa itu masalah tidak datang. Kami sedang mengumpulkan masalah. Ya. Jadi hari ini kita mengumpulkan masalah. Teknisnya nanti mungkin disampaikan oleh Pak Aswin. Apakah pakai tulis atau pakai chat, apakah pakai sampaikan secara langsung, nanti ada notulennya. Kalau menurut saya sih sebaiknya pakai sampaikan langsung. Nanti ada notulennya biar lebih hidup ya. Biar yang lain juga ternyata masalah itu sama dengan dia, tapi agak beda di situ. Jadi tetap harus disampaikan. Jadi nyampaikan masalah tidak boleh idem. Tidak boleh idem. Misalnya ada yang nyampaikan, Bu, silakan Pak Anies, sampai Bu masalah saya nanti ya. Tidak ada. Pasti ada beda. Satu orang harus punya masalah yang berbeda. Ya. Jadi setelan. Saya dulu. Jadi tidak ada diplak ya. Ya masalah saya sudah habis, saya sampaikan semuanya. Biar kelas itu pasti
beda masalahnya, punya karakteristik murid yang berbeda-beda, jadi cara menghadapi juga beda-beda gitu ya. Nah jadi Bapak dan Ibu semuanya, kami berikan waktu kelamaan ya Pak, kelamaan ya 30 menit untuk menggali masalah prioritas. 15 menit cukup kali. Atau kita program yang sekolahnya begini, sekolah. Satu orang satu sekolah satu. Kami beri waktu 15 menit, lumayan ya, buat merangkai kata-kata untuk menyampaikan masalah yang terjadi. Boleh misalnya punya siswa di lain sekolahnya misalnya, tapi disampaikan ya gitu ya, masalahnya. Seolah mudah-mudahan di sini bisa membantu untuk mencarikan solusinya. Udah ada yang punya kepala ya? Masih Banyak ada masalah. Banyak ya Ya, baik. Kita berikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Kalau sekarang didiskusikan misalnya, oh saya nanya masalah itu aja, saya nanya itu aja, oh kalau yang lain itu oke. Jadi masing-masing satu orang punya satu masalah. Ya, silakan. Langsung kita dari SD 1 dari SD 1, 2, 3, 4, 5. 6 sekolah. 5 ada aja. 6 sekolah. 6 sekolah. Contohnya ini contoh. Saya di kelas 1. Mungkin saya itu masalahnya adalah tangga. Untuk calis itu. Oke. Bagaimana saya ini? Ya. Titik dong. Yang lain bisa kan? Masalah ekonomi. Kalau sudah ada, kalau udah ada yang bisa menyampaikan nggak perlu harus 15 menit. Saya udah ada sana silakan sampaikan. Nah, sampai perwakilan dari SD 1 Surabaya. Orang ya? Oke. Tapi diberi waktu 15 menit dulu Pak. Kalau udah hadir, silakan angkat tangan. Bu Anas, Pak. Pak ya, dari SD Pak. 4 orang ya? SD 4 Pak. Siapa? Ya dulu. Itu. Ya, di posisi 4 apa ya? Pak Kaito, Bu Anis, Pak Kaito bilang. Pemakasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengurus sekolah AKG ataupun KGS yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin menyampaikan masalah yang pernah saya rasakan selama menjadi guru di Totaji dan kita di sekolah ini kan didatangkan murid-murid dari orang tua yang beragam. Yang satu, tentunya kita harus menerima adik ini, baik ya anak yang memang kasih sayangnya cukup ataupun anak-anak yang tidak sering. Ternyata yang sering sekali ditemukan adalah anak yang broken home. Yang saya rasakan selama menjadi guru, ternyata latar belakang siswa ini ketika datang ke sekolah membawa pengaruh terhadap motivasi murid belajar di kelas. Kadang yang saya lihat ya sejauh itu anak-anak yang bermasalah di rumah yang sering kena kubik orang tuanya, ya di sekolah biasanya suka nak cari pagar kawannya, entah dia nandang meja kawannya, entah dia naik kursi kawannya. Dan kadang kita sebagai guru sering kali ada waktu tidak sabar Pak, ada waktu tidak sabar. Jadi untuk ia dalam menghadapi kondisi seperti ini dengan karakter siswa yang beragam, bagaimana cara kita sebagai guru untuk bisa bisa sabar menghadapi dia. Dan yang kedua, tentunya tadi kata Ibu Yuli kan ada 30 siswa, otomatis 30 karakter dia belajar, ya 30 masalahnya, dan 30 itu harus kita kenal satu persatu karakternya.
Dan tugas guru diantaranya bukan hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana kita bisa mendidik siswa itu ya. Tapi ialah Pak, yang kesulitan seringkali sulit untuk saya ketika mengajar kalau menghadapi hal tersebut. Mungkin ya tadi masalah bagaimana cara kita sebagai mungkin bisa ditanggapi agak random ya soalnya saya sampaikan. Makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu masalah kita temukan. Jadi kata ya, sampai ke Lanjut. Pak dulu, nanti ke depan. ada kan? Kayaknya penuh masalahnya. Silakan Pak Jamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi karena soal saya masalah, jadi mikir apa masalah, akhirnya ketemu. Masalahnya di kelas saya. Cerita minat baca Bapak Ibu. Jadi di kelas ya, anak kalau cerita nama baca ini, tang hobi bagikan, tang penyakit kali bagi dia ini, jauhnya gitu. Payahnya kalau pernah disuruh baca. Apakah saya sedang melakukan sesuatu ini, melakukan dua, mungkin tidak efektif. Yang saya lakukan dia buat tadi ya sampai dengan dia kodok baca. Ada kodok baca di kelas, bukunya dibawa. Biasanya kan biar dia fokus. Nah itu gurunya ambil buku di kantor bawa ke kelas, kadang-kadang dibawa gitu. Tapi nak baca kelasnya. Lalu seminggu 3 kali dilaksanakan sebelum belajar dibaca dulu, dibagikan bukunya. Saya kok sokan sedikit orang ya kan, baca aja apa ada lah, cerita komik, cerita apa dan sebagainya yang ada di dalamnya dibagikan. Tapi di waktu disuruh, dan disuruh dan kita usung budi-budian. Nah, berdampak kepada waktu kita mau soal atau kita mau materi, gara-gara malas nak baca ini, dah ada tulisannya tidak pada hari bagus tulisannya kan, buku tulisannya, mampu bertanya aja kan baca tak baca. Nah, yang jadi masalah ini gimana cara meningkatkan minat baca anak? Jadi mungkin bapak ibu yang punya pengalaman yang udah terbukti ampuh, yang pengalaman saya nampak tadi tidak ampuh ya. Dua macam yang lakukan tidak ampuh. Barangkali ada dari saya sampai ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak membaca supaya bagaimana anak bisa baca dengan baik dan giat. Oke? Tanya? Ya, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya langsung ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya setiap guru pasti punya masalah di dalam kelas pasti ya. Cuma kita kadang ngirim masalahnya apa ya. Sebenarnya selalu ada. Cuma kita bingung. Nak cari itu apa masalahnya? Tapi masalah ya. Cuma kita nak ungkapkan masalahnya bingung. Sedikit berbagi tentang masalah saya. Banyak sih masalah gitu ya. Pengalamannya Bapak Ibu ya, mungkin nanti dari saya sampaikan lagi. Saya mengajar, biasanya sering-sering menaikkan media pakai Infokus. Kemudian saya tampilkan YouTube atau langsung Google. Nah, baru-baru itu kan memang untuk persiapan ujian. Nanti kalau kita mau pakai buku mungkin agak lambat respon siswa untuk menerima. Jadi solusi saya menggunakan Infokus dengan menampilkan pembelajaran di YouTube sehingga saya respon mungkin cepat nanti anak-anak menangkapnya. Jadi di kisi-kisi untuk yang kelas 6 untuk Bapak ini saya ngajar di kelas 6. Jadi kisi-kisi ya, misalnya tentang materi apa, matematika, misalnya bangun data. Saya cari di YouTube bangun datanya, itu materinya, kemudian saya tampilkan soal. Nah masalahnya udah saya tampilkan setiap hari menggunakan Infokus ya. Akhirnya siswa, tidak semua ya, tapi ada beberapa lagi. Udah berulang-ulang
kenapa dengan udah media yang bisa dikatakan menggunakan IT, anak-anak pun masih bisa belum fokus ya. Ada beberapa. Kalau anak yang misal tingkat IQ-nya kemampuannya tinggi mungkin cepat deh. Nah yang di bawah ya rata-rata lah. Sehingga saya lihat udah pakai itu kenapa masih anak-anak belum bisa paham, fokus. Nah masalahnya di mana? Maunya nak belajar pakai HP gitu. Pakai buku malas baca. Udah yang pakai IT masih belum juga masuk ya kan. Jadi masalahnya menurut saya sih pengalaman saya di kelas 6 iya karena saya setiap hari menggunakan dia lah media pembelajaran yang saya gunakan karena saya rasa ya dengan gambar ataupun video ya lebih cepat untuk anak-anak menangkap pembelajaran. Nah, saya cuma bertanya bagaimana cara mengatasi fokus anak ya. Mengatasi bagaimana anak benar-benar bisa fokus pada pembelajaran apa yang kita sampaikan cepat direspon oleh anak. Demikian Bapak Ibu pertanyaan saya, mudah untuk saya saling berbagi, mohon tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fokus anak dan media. Ya lain, Bapak Ibu, SD 3 ya. Baksonya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD 3 SPT, kebetulan waktu saya ada di kelas 3. Mungkin masalah itu agak lain, sama sebenarnya masalah supaya nak baca, supaya fokus. Sampai tetap ada di kelas saya ya. Jadi itu masalahnya dari satu siswa. Sini gitu mungkin sini. Ini kan tadi kalau saya layak paham bahasa kita, sementara saya bahasa sini dan tahu. Dia sekolah cuma ada yang maaf. Bahasa dia sekali gimana karena saya ini ada PR, sudah saya tetapkan PR-nya sudah saya tandai halaman sekian, saya ketikkan nomor 1 sampai sekian. Kalau saya masuk lagi mak bertanya dengan saya, yang mana itu PR-nya itu tanyakan lagi. Kalau saya beda sama seorang lah saya murid saya. Udah dia dari pagi sampai pagi tunggu yang anak duduk di depan kelas. Lagi SD juga tetap lain dengan murid-murid yang lain. Nah, jadi saya bingung gimana nak disuruh balik jalan mana balik cobaan. Lagi udah hari tugas setelah dibagi lagi saya pergi lagi ke kantor biasa. Jadi gimana cara saya bingung nak diomongnya berbeda dengan tapi salah dia nak ngamuk dia gimana solusi agak dia mak dia dengan sebenarnya bisa paham dah tahu anaknya cuma kamu macam tak percaya dia dengan anaknya tadi ya biasa punya PR dan bawa tahan balik ke kereta sampai PR anak tadi jadi macam anaknya jadi tidak percaya diri dengan dirinya seorang karena selalu dibantu orang tua ya. Jadi gimana nak menanggapi orang tua ini yang anaknya ya saya bingung kasih nama seorang ke saya ya jadi tiap hari masih dia ya nah mungkin dia ya yang dapat saya sampaikan Memang Bu, rumah Anda ada kelainan. Saya itu suara baik. Maka lawan tidak terjadi itu. Masih apa Pak Jim? Marah masih apa? Dia marah masih apa? Wah, Masih ini. ini. Oh, Hayo. Lagi. SD, Siapa? tuh. sama tuan. Banyak mana? Banyak deh. Oh, Benar. Takutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 6. Masalah yang paling keras di saya untuk ngajar. Saat saya memberikan materi,
Materinya kadang udah saya sampaikan, saya jelaskan, dan sudah baik pertanyaan diulang-ulang, mereka masih belum paham apa yang kita omongkan. Cuma saya memang sebagai teman diberi kesempatan untuk diskusi di ngomong sama media seorang, ya di sini diskusi sama media. Nah, jadi untuk memacu anak supaya bisa berkomunikasi dan diskusi supaya saling jawab apa yang kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk bantu anak. Kemudian biasanya kalau udah habis pelajaran, satu pelajaran waktu masih ada, nah kita tambah pelajaran, kita lanjutkan sedikit, mereka udah minta istirahat dalam apa pelajarannya. Iya, salah yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, ya, Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa tantangan yang saya rasakan di tahun ini. Yang pertama itu tantangan dari perubahan kurikulum. Dari kurikulum 2013 menjadi Merdeka. Salah satu yang sangat saya belum paham dari P5 salah satunya. Karena di kelas saya P5 itu belum jalan baik sebelumnya, jadi masih banyak kekurangannya. Baik, yang kedua dari karakteristik siswa itu. Di kelas saya itu ada satu orang yang sudah bersenam tapi belum bisa membaca. Itu salah satu solusinya seperti apa Ibu? Karena jikalau saya mengajar, dia pasti tertinggal dari siswa yang lain. Jadi jika saya ingin melanjutkan pelajaran atau materi selanjutnya, tidak bisa meninggalkan dia juga Bu. Jadi saya biasanya ngasih materi dulu ke siswa yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya mengulang kembali materi dengan dia. Jadi itu salah satu juga waktu saya terbuang untuk melanjutkan materi. Nah, itu solusinya seperti apa Bu? Karena atau minimal di kelas berapa dia boleh tinggal? Apakah salah satu cara untuk naik hanya absensi dan hadir? Jika hadir terus tapi siswanya tidak ada perubahan, apakah boleh ditinggalkan atau tetap wajib naik? Karena di kelas 6 ada 2 orang yang tidak bisa baca. Di kelas saya 1, ada di kelas WIP 1 Ibu. WIP. Jadi itu mungkin saran saya, apakah dari tingkat kecamatan kita yang lalu syarat siswa naik itu apakah yang tidak bisa baca, apakah boleh tinggal? Boleh ditinggalkan, tidak selalu dinaikkan, karena sangat menjadi beban untuk di guru kelas selanjutnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P5 dan anak yang tak coba baca. Nah, iya. Kira-kira. Tapi Yustika mana Yustika? Yustika. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya cukup banyak Pak. Ada satu. Setiap tahun yang saya dapatkannya siswa inklusi. Yang tahun itu ada satu anak yang mana anak dia
Udah kembali berpensel berpakat. Bu, saya tak balik, saya biarkan kembali pakannya. Dia bermasalahnya dan saya nak dipaksa. Dia maunya apa yang dia maukan, dia harus melakukan seperti itu. Tidak tahu kan dia yang saya tahu orang saya apa. Ini dari yang kedua dari Kelas 1. Nah, kelas Pasifik. Oke, terima kasih. Kelas A, B. Sampai ke ayo. Abu. Mana Pak Abu nih? Baca kan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi Ibu Tika masalahnya ya, yang pertama tadi muridnya ya, apa namanya ya? Dan waktu. Sama sih seperti yang saya alami ya, ada satu orang siswa saja yang mana memiliki kelebihan. Yang mana siswanya hasil istimewa. Kayaknya masalah dari ketika tadi ada siswa yang lambat menulis di ketika ini. Nah, saya juga seperti yang saya alami, kebetulan saya itu mengajar di kelas 1 juga sama dengan ketika. Jadi saya nambahkan sedikit untuk yang hasil lambat menulis ya. Yang saya terapkannya supaya dia mau nulis lah, biarpun tidak langkah semuanya. Jadi saya suruh dia misalnya ada 5 baris yang harus ditulis, jadi kita tekankan ke dia ya, kita lakukan tuh 2 baris saja. Misalnya dia ada sampai 5 baris, kita suruh dia 2 baris saja. Bunda bisa 2 baris, sebaris kita pakai. Nah sudah dipaksakan. Lama-lama dia bisa, lama-lama aku cepat juga dia nulis. Mudahan lama-lama dia cepat dia nulis. Mudahan dia lanjut lagi, kalau kelas 2 lagi. Nah, sedikit lagi yang nak saya sampaikan ini terkait gimana sih pemberian hukuman yang tepat untuk anak-anak kelas bawah. Soalnya ketika kita beri hukumannya macam suke, macam kawan yang lain pun kasih minta beri hukuman, kan? Suruh cari sampah, kawannya mulai nak buat salah juga. Suruh, payah dia ngambil sampah juga. Suruh berdiri, kawannya pun suke juga, buat hal juga, diri juga. Nah, gimana lah hukuman yang tepat untuk diterapkan di anak-anak kelas bawah? Ya aja kok. Terima kasih. Jadi sanksi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari kelas 1 juga. Masalah dari Pak Abu sama Ibu Tika ya sami yang saya alami. Cuma saya nak mengadakan permasalahan saya, ada salah satu murid yang istimewa. Dia tidak bisa nak nyatu dengan kawannya. Dia harus nulis tuh dibedakan. Nah, dibedakan. Mau nak ngajari baca pun dibedakan juga. Kami pun tak sama kan bacaannya dengan kawan-kawan yang lain kan. Kawan yang udah mungkin dah ada yang lancar,
belum tahu. Kemudian kalau kita ejekkan lagi sedikit ya, tahu dia nyambungkannya. Cuma nak nyambungkan hurufnya, angkanya dan C. Jadi saya pun bingung nggak nak ngajarin khususkan waktunya, tapi anak yang lain terpengaruh. Kan bukan hanya fokus satu murid, karena banyak yang nak kita ajari juga. Jadi saya bingung gimana caranya ngajari siswa seperti ini. Apa nak waktunya dilainkan atau gimana solusinya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Pak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk menyampaikan masalah di kelas. Nah, masalah saya sebagai guru PAI ngajar di kelas 3 1, 2, 3. Nah, masalah murid saya dia jari di kelas 1 kalau surat-surat pendek ataupun doa hari-hari. Kadang di kelas 1, kelas 2 dia pandai bisa bacanya. Di kelas 2 kan tidak pandai. Misalnya bacaan masuk WC, keluar WC, doa makan, makannya apa ya? Makannya belum lupa. Di bahasa kelas 1 dia bisa diulang di kelas 2 kan tidak tahu lagi. Masuk WC kan ada bacaan tinggal hari-hari mungkin. Saya nilainya mungkin di rumahnya tidak mengamalkan materi. Nah, inilah bagaimana solusinya supaya murid bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alias lupa ini. Nggak ingat. Ayo, sampai lagi. Waktu masih ada. SD 15 kan 15. Kelas 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jadi saya ngajar di kelas 2. Kayaknya adalah masalahnya itu ya. Murid saya dia tuh belum dimarahin kan ketawa gitu ya. Ketawa. Kita marahin murid kita kan saya dulu gitu ya. Kena marahin deh. Masih sadar supan dan kuat ya. Sekali itu murid saya tuh kan ketawa gitu. Jadi marahin tuh. Karena iya setiap di balik PR tuh deh. Mana orang tuanya yang menuliskan? Dan saya tulis pasar-pasar supaya sudah nggak dituliskan orang tua dia, tapi masih karena memang dia itu nulis mama tadinya, mama gitu. Kasih saya pun nunggunya ke mama. Saya tunggu kalau sampai lama dia nulis saya tunggu. Jadi gimana solusinya gini ya? Dengan masalah saya tadi kalau untuk larut ya, larut ya. Nah, jadi masalah saya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian anak ketawa kan ada ini. Tampak dulu demo. Masih. Silakan Pak. Belakang. Balik kan? Dua laga. Mobilitas Pak. Ada apa yang bisa kan? Hah? Sudah sukan. Yang tempatnya Pak. Cari fokus ke Pak. Kalau ada
yang non pakai pundak jok mampan masih dengan dia lakukan yang bercacat. Jadi itu salah satu masalah yang perlu sebenarnya dibahas juga. Jadi untuk mengontrol, jadi kalau kondisi kelasnya tidak kondusif, belajarnya pun susah untuk kondusif. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup gurunya namanya. Waalaikumsalam. Hidup gurunya. Berarti anaknya kelanjang-kelanjang ya? Bukan hanya Pak aktivis. Seperti gurunya. Oh, jadi nggak usah kelanjang-kelanjang. Ayo, saya lagi. Ada yang masih wait waktunya? Ayo kelas 3 Kelas 3 udah kelas 3 ya? atau tidak ada masalah? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang saya hadapi, pertama saya kan masih baru ngajar. Yang kedua, pas saat di kelas suara saya memang agak kacik. Kebetulan badan saya kacik. Jadi yang saya hadapi sampai kurang lebih Bu era. Dan AKG misalkan pengelolaan kelasnya gimana caranya mulai masuk kelasnya supaya kelasnya kondusif. Karena anak-anak saya di kelas apalagi pas laka istirahat macam nak cacing kepanasan. Misalkan telur ular nih gitu, sekor Pak. Kata ya anak-anak sudah sakit katanya. Suara saya makanya saya jadi saya pakai kayu sedikit untuk apa? Untuk penting. Kali kelompok ya baru saja deh. Tapi buat saya rusak jadi nak mulangkan lagi. Mungkin kita nak ngajar gimana ya? Jadi saya pakai es drinking lagi. Sekali dah dibalik dah bagus sekali suasana hati saya. Dia pengen tarik nafas dulu. Mulai lagi. Gimana lagi Bu? Tiga kali jauh ya. Tiga kali boleh, tapi tidak boleh. Ada masalah yang saya hadapi. Sekian, terima kasih. Jadi pakai multi jangan mata saya. Masih Bu? Sebagai? Alhamdulillah. Ini waktu sudah habis. Jadi saya ucapkan terima kasih atas masalah-masalah yang diungkapkan. Mudah-mudahan nanti akan di apa yang dikupas nanti di KKG yang akan datang. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas penyampaian masalah yang sudah disampaikan tadi. Saya yakin masih banyak di dalam batin kawan-kawan semuanya yang punya masalah yang berbeda seperti yang disampaikan tadi. Hanya mungkin nak nyampaikannya, nak menuangkannya dalam kata-kata yang mungkin agak sedikit sulit gitu ya. Ya itulah kita guru. Jadi sebenarnya bukan hanya murid kita yang harus banyak belajar, kita sebagai guru pun yang harus paling depan belajar gitu. Karena jangan berani mengajar sebelum kita punya keinginan untuk belajar dulu. Ya harus kita jadikan motivasi diri kita sebagai guru gitu ya. Sebelum murid kita belajar, kita yang nak ngajar harus belajar. Itu sebenarnya gitu.
terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menyampaikan. Saya yakin di antara permasalahan yang disampaikan tadi sudah ada yang mewakili, gitu ya. Di paling ngomong dengan konsultannya, oh Same, saya punya juga, nah gitu. Jadi tadi ada yang masalah lagi, nah ini masalah itu dia juga ya, mewakili, gitu kan. Jadi insya Allah kawan-kawan semuanya kita akan membahas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, insya Allah di pertemuan berikutnya. Jikalau memang nanti pengurus tidak mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan itu, gitu ya, kita akan mendatangkan ahlinya. Kita akan mendatangkan ahlinya. Kita akan berupaya untuk supaya kawan-kawan semuanya punya jalan keluar untuk permasalahan yang sudah kita hadapi. Mungkin permasalahan itu bukan hanya baru-baru ini, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu ya kita rasakan, dan akan selalu berulang. Tahun depan lain kelas masalahnya ya gitu ya, atau ganti masalah baru, ganti kelas ganti masalah baru ya, karena akan selalu ada masalah, karena yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang berbeda dan keunikannya masing-masing. Jadi insya Allah permasalahan yang disampaikan akan kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya, kemungkinan di bulan Mei ya Pak Aswin. Menurut informasi dari Ketua KKG kita, akan kita adakan kembali pertemuan KKG Gugus 1 di bulan Mei, akhir bulan Mei, tanggal sekitar tanggal 20-an ya. Berarti April hanya satu kali, Mei satu kali gitu ya, nanti di akhir Mei. Jadi misalnya nanti di perjalanan menuju Mei itu, misalnya kawan-kawan udah punya solusi gitu ya, oh ternyata nanti bisa disampaikan, Pak saya baca atau saya nonton YouTube itu atau nonton video itu, ternyata saya sudah menemukan solusinya, ya boleh nanti disampaikan kembali ke kawan-kawan yang ada di Gugus 1. Jadi bisa jadi alternatif pemecahan masalah, karena bisa jadi nanti yang disampaikan oleh narasumber di pertemuan berikutnya ya, mungkin tidak cocok untuk diterapkan di sekolah kita ya, atau di sekolah guru yang punya masalah itu. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang punya atau sudah punya solusi, atau masalah kawannya dia punya solusi, itu boleh disampaikan, bisa kita jadikan untuk referensi kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di kelas kita masing-masing. Mungkin itu Pak Aswin. Baik, karena sesi refleksi kita sudah selesai, karena tadi saya ditunjuk sebagai pemandu, maka saya akhiri sesi refleksi kita. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan dan segala gurauan yang mungkin menyinggung perasaan, karena kita akan lebih halal menghalalkan yang belum salaman ya Pak Aswin. Tapi insya Allah kesempatan itu saya mohon maaf juga buat kawan-kawan semuanya, kawan-kawan para sekolah kemarin udah ketemu, tapi untuk kawan-kawan guru baru itu kita ketemunya ngumpul semuanya. Dari pribadi saya yakin banyak kesalahan yang telah saya lakukan, mohon dimaafkan karena kita manusia, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan karena kita tempatnya salah dan khilaf. Saya juga mewakili kawan-kawan dari SD 4 Simpuan. Kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika setahun kemarin gitu ya, kami banyak atau pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan yang di sekolah yang lain. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jum jika ada tambahan. Alhamdulillah dari masalah sudah ditampung. Bagaimana Bapak Ibu ini mempelajari tentang PTK, namun tahu PTK, tahu memecahkan masalah ini. Nanti itu PTK mungkin akan disampaikan oleh narasumber PTK atau PTK. Ada PTK. Setiap kali kelas ya harus berpuasa itu ada nantinya. Jadi masalah itu misalnya anaknya karakternya nakal, gimana caranya? Nanti di PTK. Jadi Bu mempelajari PTK,
paling hendaknya bapak ibu ya download lah atau lihat di aplikasi di PTK ya. Demikian ialah yang dapat disampaikan sebagai tambahan. Diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Pak Swin. MC-nya si An, kita untuk acara yang terakhir yaitu bentuk Bapak Ibu untuk bentuk mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Untuk yang terakhir kita salam-salaman dulu, baru menikmati hidangan yang sudah disiapkan terhormat. Jadi kita berbasis dari setelah pas sekolah itu, jadi Bapak Ibu dulu. Suara pas sekolahnya berjalan, Pak. Dulunya yang berjalan, Pak. Saya pas sekolah. Pas sekolahnya di mana? Saya depan saya. Oke, di stop. Oke. Saya kan. Bapak Ibu lewat guru yang mungkin masih di belakang atau di dapur, silakan ke ruangan dulu.